kita aktif tutup. Kata yang punya tidak ada suara, nyala tapi tidak ada suara. Ini mereknya Advan, serinya seri apa ini? Seri K1212 80 watt. Oke, baik, kita cek saudara apa saja kerusakannya. Kita coba dulu, kita nyalakan. Ini bisa tanpa colokan listrik, bisa, karena di dalamnya ada baterai ya. Nah, ini sudah on, tapi memang tidak ada suara sama sekali. Ini biasanya penyebabnya adalah power IC dari power ini tidak berfungsi atau kebakar atau ya rusak lah intinya. Tidak ada suara, ininya pun Bluetooth nggak bisa, nggak ada suara, radio nggak ada. Seharusnya begitu, kalau kondisi normal itu begitu kita nyalakan ada sedikit suara di sini di speaker, tapi ini sama sekali tidak ada. Baik, langsung saja kita bongkar, kita lihat, kita analisa apa kerusakannya. Lanjut. Tinggal satu baut aja. Nah, ini dia guys. Nah, ini cuma sendiri susah. Nah, ini IC powernya, udah kelihatan, udah jelas ini sekali guys. Nah, ini udah kelihatan, ini udah pasti ini guys. IC power mati, ini udah rusak, udah nggak kelihatan nomor serinya, ini udah kebakar. Gimana solusinya guys? Nyambut IC ini sulit ya, saya nggak punya blower, saya punya solder biasa aja itu. IC blower saya rusak, jadi kalau ganti IC pun nggak mungkin karena nomor serinya udah nggak ada, udah terbakar ya. Solusinya kita ganti aja dengan, atau kita modifikasi ya, dengan modul. Ini kebetulan saya punya stok, ini modul ini nih, kita ganti aja dengan modul ini ya. Ini banyak channel-channel lain, channel YouTube lain juga merekomendasikan kalau kerusakan itu bisa diganti dengan modul ini. Baik, kita eksekusi aja, kita ganti powernya. Nanti input AC input DC nya nanti berapa volt kita ambil dari sini. Ini tegangan nih, kita bisa analisa ini tegangan karena elko yang terdekat dengan IC power ya ini yang besar, biasanya ini tegangan. Kita ambil tegangan dari sini, ini kisaran 18 volt biasanya. Ini regulatornya. Ini udah pasti ini. Kita ambil tegangan dari sini. Untuk input audionya kita cari di sini, kita cari saja mana input audionya, kita cari sekitaran sini. Atau biasanya ada dua elko kecil-kecil, ini biasanya itu output dari audio dari tone control untuk input ke power. Dan untuk speaker ya ini cuma satu. Ini speaker nih. Ini ada lilitan untuk speaker. Udah, ini kebetulan kita beli yang mono ya. Ini seri berapa kemarin? 3118 TPA 3118 kalau nggak salah. Kalau salah ya tolong tulis di komentar ya. Saya lupa, ini belinya udah lama ini, tapi masih baru. Oke guys, kita coba eksekusi. Nah ini nih, ini power tegangannya, input audio, output audio. Ini ke speaker ya, ini mute, ini nggak usah dipasang. Oke guys, kita coba eksekusi. Mari. Ya guys, kita coba lepas IC ini. IC ini kita lepas supaya tidak mengganggu tegangan ya, tegangan ini supaya tidak tetap masuk ke IC ini, karena IC ini udah korslet, panas nanti ke komponen yang lain. Oke, kita lepas dulu IC nya dengan menggunakan solder biasa. Nah ini guys, untuk pengambilan ini kita ukur dulu ini. Aduh, ada iklan ya anak saya. Ini tegangannya kita lihat dulu, kita ukur ya berapa volt yang dari elko ini yang tadi. Maaf nih kameranya pakai kamera HP kurang bagus gambarnya. Intinya begitu, sudah saya tunjukkan tadi. Baik, kita ukur. Oke, kita nyalakan dulu ya, kita on ya. Nah ini kita ukur elko ini nih berapa volt. Ini tegangan untuk audio ini, untuk power audio. Nah 16 ya, 16,6. Ini kapasitor ini kita ambil tegangan dari sini, kelihatan ya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Pokoknya kita ambil tegangan dari sini, elko yang ini ya, kita matikan dulu.
Oke guys, ini IC-nya sudah kita lepas ya dengan solder biasa. Ini IC-nya nih. Ini kalau pakai solder biasa nggak bagus ya hasil sebetulnya, agak sulit. Jadi pakai kabel ke sini di soldernya itu. Oke, kita lanjutkan. Kita coba cari output dari tune control ya, output dari tune controlnya. Kita cari ini biasanya elko ini nih, dua ini mungkin ya, saya belum ukur lagi, atau lebih mudah bisa jadi dari potensio volume ya, dari volume juga bisa. Nah yang ini mirip sih kakinya, saya lupa tadi ngitung. Oh ini yang 32 kaki ya, 32 pin. Kalau yang aslinya ini 28. Dan menurut seller ini kalau produk yang 32 itu katanya lebih bagus katanya ya. Saya belum pernah coba ini. Saya beli tapi ya disimpan begitu aja. Tapi kita coba masukkan ke sini. Oke, kita lanjut. Oke, baik saudaraku. Ini sudah saya ketemukan ya untuk jalur input. Untuk jalur input atau output dari tone control itu ada di kaki nomor 13 ya. Nomor berapa tadi? Nah, ini jalurnya. Kelihatan nggak? 14. Cari aja yang sekitar ini. Ketemunya ada di sini. Kaki nomor HP jadi sedikit kesulitan. Ya, ini. 13, 14, 13, 12, kaki nomor 12. Saya lihat datasheet ya, datasheet untuk IC yang untuk input power ini itu ada di kaki nomor 12. Ya mungkin ada yang barangkali ada rekan-rekan penonton ada yang tahu ya. Silakan ditulis di kolom komentar saja karena saya juga ini pemula. Tukang servis pemula. Jadi masih banyak kekurangan ya. Oke, nah ini untuk supply-nya saya ngambil dari sini. Nah, ini dari sini. Kenapa dari sini? Di sini saya ukur ada tegangan sebesar 16 volt ya, 16 volt lebih. 16,5 volt di sini. Saya ngambil dari kaki kapasitor yang paling besar aja di sini. Oke. Nah, aduh. Kalau amatiran kayak begini guys. Nggak punya tempat, nggak punya kamera. Maklum, namanya juga belajar. Ya pokoknya untuk inputnya ini ya, saya input dari power ini. Saya akan ngambil dari sini kaki ini. Kaki ini, set di sini. Ini seharusnya di sini ada kapasitor. Cuma kapasitornya hilang. Jadi saya sambung di sini. Dia nyambung ke resistor. Ini kapasitor ini hilang di waktu nyabut IC ini. Ini kenapa saya cabut? Tidak diputus saja untuk tegangannya aja gitu ya, kaki tegangan. Karena ini masih koslet itu kemarin itu. Menyebabkan panas ke IC mana ya kemarin itu, ke regulatornya ini kalau nggak salah. Kedua ini IC regulatornya untuk supply ini. Kalau nggak salah ya. Kalau salah ya, nggak tahu nih. Pokoknya ini panas nih, dua IC ini. Dua IC apa? Ya IC penyetabil tegangan ini. Jadi saya cabut PCC-nya ini, saya cabut PCC-nya doang, kita satu. Ada beberapa kaki di sini, ini PCC ini. Sama ini juga PCC. Saya cabut awalnya, saya cabut aja kaki-kakinya sih. Tetap panas di sini. Nah, begitu saya lepas dengan paksa karena saya bukan tidak punya, saya ada rusak tapi untuk solder uapnya. Kecabut semua, guys. Aduh, tapi nggak apa-apa lah, yang penting dirapikan aja, jangan sampai ada yang koslet. Ini kakinya rusak nih. Ini nggak bagus ini, kalau pakai solder manual itu sulit sekali ya. Karena kakinya 28. Nah, setelah saya cabut begini, ini adem nih, dua ini. Nggak terlalu panas. Nggak ngerti saya. Padahal PCC di sini udah saya cabut. Oke, kita lanjutkan saja ini untuk input kita ngambil dari sini ya. Nah, untuk cara pemasangan yang ini udah jelas ya. Untuk petunjuk-petunjuk ini inputnya, input audionya, ini speakernya, dan ini VCC ya. Kita ngambil dari kapasitor yang ini. Kenapa kapasitor ini? Karena kapasitor ini juga untuk menyuplai ini tadinya. Nah,
Nah begitu ya kira-kira. Ini speaker, ini aslinya itu stereo, ini ada lagi soalnya, ini input LR. Nah ini R, yang L nya tuh sekitar sini, cuma kelepas ini, nggak tahu sebelah mana ya, mesti nyari lagi. Saya ketemu ini satu aja udah cukup, soalnya untuk powernya ini tuh mono, powernya ini mono, sedangkan ini stereo. Tapi stereo pun dijadikan satu speakernya guys. Nah jadi dia tidak menggunakan sistem ground, tapi dua speaker, dua outputnya ini disatuin di sini, ini untuk plusnya, ini untuk minnya, tapi bukan min ground ini ya, bukan untuk min ground ini, disatuin gitu. Ini saya juga baru tahu ya, jujur aja baru tahu ini. Jadi yang stereo jadiin satu, karena untuk speaker Bluetooth begini biasanya itu satu speaker ada dua coil, tapi ini tetap cuma satu coil aja untuk speakernya ini, makanya dia bikin satu aja, dua output dijadikan satu. Nah makanya harus ada ini, ada lilitan untuk supaya nggak beradu mungkin ya. Itu gimana saya nggak tahu deh. Saya belum begitu mendalami ini untuk output yang stereo jadi mono ini. Mungkin kalau ada yang suhu para senior yang tahu, tolong kasih tahu saya supaya saya dapat ilmunya ya. Pokoknya kita cabut aja ini speaker yang ini, karena cuma satu coil ya, cuma satu aja ini, dua kabel gini. Ya sudah, saya masukin ke sini aja. Ini jadi min plusnya speaker ini. Ini power yang tadi ya dari sini. Nah sekarang ini inputnya ini kita ambil dari kaki IC nomor 12. Oke, gitu. Baik, saya akan solder dulu ya. Ini saya akan sambungkan dulu ke sini. Soalnya ini agak sulit, yang nggak ada yang megangin kamera soalnya guys. Jadi saya sambungin dulu. Lanjut. Nah ini guys. Setelah kita sambungkan ya, kita kecilin dulu deh. Ini saya sambung Bluetooth nih. Bluetooth. Posisi nyala. Nah, jadi inputnya dari sini ya, seperti yang saya ceritakan tadi guys. Jadi ini nyala, alhamdulillah ya. Tinggal kita rakit dan bayaran guys. Baik saudara, saya rakit dulu ya, saya rapikan dulu biar cepat cair nih. Oke, lumayan guys. Yang agak lama itu nyabut IC ini, yang agak sulit ya, karena saya nggak punya alat blower, sama nyari inputnya ini, nyari output IC atau input dari input dan input output dari tune control ya, untuk inputnya si IC power ini. Oke, lumayan guys suaranya guys untuk power ini. Oh. Oke. Kita rakit dulu ya. Nah ini saya pasang gini aja guys. Nah, saya pasang gini aja guys. Yang ini tergantung kreativitas kita masing-masing aja. Penonton juga mungkin ada yang lebih bagus cara ngerangkai. Saya nyelip asal jangan gerak aja dia, tempel di situ. Jadi kita tinggal masukkan ke ini ke tempatnya ini semua. Ya, oke, kita baut dulu. Oke guys, ini sudah selesai perakitannya ya. Sudah beres. Jadi nah ini radionya ya. Kita sebentar aja karena takut copyright. Ini radionya. Oke. Udah jalan. Oke, kita cek ini ke berapa sih kemarin saya lupa. Ke 12i apa ya? Ini kalau kita cari di YouTube belum ada ini yang nyervis ini. Saya cari-cari ya, nggak tahu kalau rekan-rekan. 12e. Nah ini. Jadi dia bisa pakai aki. Oke, nah ini untuk lampu power, itu untuk lampu depan. Kita coba ya. Ini ada. Kita nyalakan. Kedap kelip, saudaraku. Nah, kedap kelip. Oke. Itu lampu LED-nya. Radionya ya cukup bersih. Padahal tidak ada antenanya, putus itu tadi. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya ya guys. Karena ini baru pertama kali saya upload perbaikan ini. Sebenarnya banyak saya sering perbaikan, tapi baru kali ini yang sempat saya upload ya. Saya coba untuk bermain YouTube, katanya YouTube menjanjikan. Ya siapa tahu ya guys, rezeki. Jangan lupa subscribe dan follow ya guys. Serta komen, bukan follow, salah lagi namanya. Jangan lupa subscribe dan komen, like and share. Kayak biasa di TikTok juga. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.